Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami tentunya di YouTube channel Pesantren Digital Aswa di acara spesial Ramadan Ngabuburit ala Santri bersama saya Brian Kusumajati dan narasumber kita Bapak Kiai Haji Ahmad Izzuddin LC MSI. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, apa kabarnya hari ini Gus? Alhamdulillah baik ya. Ya, alhamdulillah kita semua semoga diberi kesehatan dan selalu memiliki semangat tentunya meskipun di akhir bulan Ramadan ini. Nah, sebelumnya saya akan mengingatkan jika nanti di akhir segmen akan ada kuis yang bisa santri digital jawab di kolom komentar. Jadi ikuti video ini sampai akhir nanti. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan di hari ini. Kita tinggal menghitung hari lagi menuju bulan Syawal, Gus. Ini berkaitan dengan hal itu, tentunya ada lagi-lagi budaya masyarakat Indonesia yang memang kita rasakan. Salah satunya adalah halal bihalal. Nah, berkaitan dengan halal bihalal ini apakah ada dasarnya nih Gus? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa hari lagi kita akan menyambut hari kemenangan bahasa kita, hari di mana kita memang sudah menyelesaikan tugas selama 1 bulan Ramadan menjalankan ibadah puasa. Dan seperti tadi disampaikan, memang orang Indonesia itu kreatif. Orang Indonesia itu pintar membumikan syariat agama sehingga bisa menyatu dengan budaya dan tradisi masyarakat kita. Salah satunya tadi disampaikan halal bihalal. Memang halal bihalal ini satu tradisi yang ada di Indonesia saja. Kalau beberapa mengatakan ya tetangga sebelah Malaysia katanya juga ada. Tapi saya yakin ini berawal dari tradisi yang ada di Indonesia. Seperti kita ketahui dalam beberapa literatur bahwa pencetus halal bihalal adalah Kiai Haji Wahab Hasbullah, salah satu pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama, yang saat itu menurut cerita adalah karena bagaimana kepingin ada silaturahim. Jadi inti dari halal bihalal itu adalah silaturahim. Nah, kalau kita bicara silaturahim, maka ini sudah menjadi sesuatu yang kita pahami bersama. Tidak hanya dalam Al-Quran, dalam hadis banyak sekali kita temukan dorongan kita untuk selalu bersilaturahim. Jadi halal bihalal itu bagaimana kita bisa datang untuk bersilaturahim, ini yang menjadi tujuan inti. Maka dalam banyak kitab disampaikan bahwa siapa yang mau bersilaturahim akan dimudahkan rezekinya, akan diberikan panjang umurnya. Dan di literatur kita juga disampaikan siapakah orang yang harus kamu silaturahim. Silaturahim itu maknanya kan menyambung hubungan saudara. Ar-Rahim kalau di kamus itu bermakna adalah saudara. Kalau dalam kitab adib yang disampaikan Ar-Rahim itu adalah orang yang memang satu saudara. Ada juga yang mengatakan ulama bahwa Ar-Rahim itu tidak hanya yang saudara, tapi juga saudara-saudara yang tidak saudara itu termasuk Ar-Rahim. Qorib. Namanya saudara itu kan ibu, kakek, nenek kita itu saudara, tapi kalau ketika nanti sudah agak jauh kan bukan saudara yang tunggal mahram itu. Itu yang harus kita selalu kita jalin hubungan silaturahim atau persaudaraan kita. Jangan sampai dengan keluarga sendiri, orang-orang dekat kita, kok kita itu tidak mau tanya, tidak mau bersalaman dan sebagainya, ini sangat disayangkan. Maka budaya silaturahim itu dibingkis dengan halal bihalal yang artinya kalau menurut Arab juga nggak ketemu ini. Kita aja bisa memaknai halal itu maknanya ya kalau biasanya anak muda ngomong kosong-kosong lah, halal-halalan gitu. Nggak ada istilah di Arab, nggak ada halal bihalal. Tapi intinya ketika kita mau bersilaturahim, kita bertemu di Lebaran, ini akan bisa menghapus dosa-dosa kita. Ya, jadi santri digital intinya seperti itu mengenai halal bihalal. Memang tidak ada aturan khusus mengenai halal bihalal, tapi
karena memang itu hal yang baik untuk dilakukan ya Gus ya. Apalagi silaturahim itu memang sangat baik di agama Islam tentunya. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, ada pertanyaan lagi nih Gus. Apakah minta maaf itu juga harus bersalaman? Nah, ini bagaimana Gus? Iya. Apakah kalau kita minta maaf itu harus bersalaman? Sebetulnya begini. Kenapa kalau di budaya kita itu ketemu salaman, mau pergi salaman? Ada satu hadis mengatakan min muslimaini yaltaqiyani fayatasofahani illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa. Bahwa tidak ada orang muslim dua yang bertemu kemudian salaman kecuali dia akan dimaafkan dosanya oleh Allah sebelum dia berpisah. Kalau ada orang muslim ketemu kok salaman, dosanya langsung rontok semua. Ketemu salaman aja sudah rontok semua dosanya itu. Ini ada belum ngomong-ngomongan apa-apa ini. Jadi ini hebatnya salaman. Memang luar biasa, Mas. Ketika kita itu memang betul-betul menjadi orang Indonesia yang mempunyai sopan santun, mempunyai budaya yang baik ini, kita itu sebetulnya kalau udah mau salaman itu kan sudah memang hilang semua dusta di antara kita bahasanya. Nah, semua yang itu kan. Tapi kalau kita sudah nggak mau salaman itu sudah berarti ya guys, sampai embun-embun lah itu. Dendamnya, marahnya. Tapi sebenarnya dengan salaman itu sesuai hadis ini, orang itu sudah dia mau bertemu bersalaman bertatap muka ini sudah akan menjadi baik. Ini awal dari kebaikan. Maka dosa langsung dihapus gitu. Jadi kalaupun ada yang bertanya apakah harus bersalaman, sebetulnya dengan salaman itu sendiri sudah bisa menghapus dosa-dosa kita. Tapi kalau sekarang ini sedang pandemi ini nggak baik bersalamannya, sudahlah. Karena ini kita sedang sama-sama menjaga jarak, menjaga kesehatan kita ya. Kalaupun tidak langsung dengan bersalaman, kita mengucapkan permintaan maaf, mohon maaf atau bermaaf-maafan menggunakan lisan kita ngomong, atau kalau nggak bisa ya lewat SMS. Ini SMS itu juga bisa sesuai kitab itu. Kalaupun tidak bisa langsung ngomong ya tulisan yang ada di SMS surat itu bisa menjadi wakil atau bisa mewakili apa yang menjadi isi hati kita. Itu. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi memang langkah baiknya kalau kita ketika bertemu bersalaman. Mengingat sekarang sedang pandemi bisa dengan berbagai cara ya Gus ya sebetulnya meminta maaf dan sebagainya. Nah, berkaitan hal tersebut juga biasanya kita mendengarkan kalimat minal aidin wal faizin. Ini berkaitan dengan itu, apakah maknanya itu mohon maaf lahir batin ini Gus? Nah, ini juga kadang memang saking belum tahunya saja ya mungkin. Jadi itu memang terjadi ya di tempat kita ya. Apalagi di TV-TV itu kan minal aidin wal faizin. Seolah-olah kita ngomong minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin gitu. Padahal bukan, minal aidin wal faizin itu penggalan dari sebuah itu Mas, kalau dalam bahasa kita itu greeting gitu. Itu greeting. Asalnya kan begini. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Dari mulai awal taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Jadi bahasanya itu semoga Allah menerima amal ibadah kita dan amal ibadahmu. Dan semoga kita sama-sama dijadikan orang yang kembali fitrah, kembali suci, dan orang yang beruntung. Jadi asalnya itu dari minal aidin wal faizin itu kita itu semoga menjadi orang yang kembali suci dan menjadi orang yang beruntung. Jadi bukan mohon maaf lahir dan batin. Tapi karena orang kita itu dikira minal aidin wal faizin, dan itu kalau di perkotaan sangat kita sering ketemukan. Nah, itu faizin, seolah-olah mohon maaf lahir batin, padahal bukan. Nah, yang perlu kita ketahui lagi adalah bahwa dalam hal minta maaf itu kenapa ini gencar sekali kita lakukan ketika di bulan Syawal, ketika Lebaran. Tidak lain adalah kita itu kepingin mendapatkan kesempurnaan dalam mendapatkan ampunan dari Allah, diampuni, semoga ketika kita melakukan puasa diampuni dosanya. Maka ketika kita ada hak-hak adami berhidup
sosial, ada dosa dengan orang, kesalahan juga dimaafkan. Maka dosa sama Allah dimaafkan, dosa sama manusia dimaafkan. Ini kan luar biasa. Maka ketika dengan manusia itu harus ada kejelasan. Kalau memang kita punya dosa, sampaikan. Saya mohon maaf kemarin habis ngambil buah jambunya mamanya. Itu ngomong. Saya kemarin mohon maaf ngomongin jeleknya kamu mamanya. Jadi memang apa yang akan kita mintakan maaf itu karena apa gitu. Bukan minal aidin wal faizin itu. Jadi ini perlu dipahami bahwa minal aidin wal faizin itu greeting untuk lebaran. Tapi kalau untuk minta maaf harus ada ucapan khusus untuk permohonan maaf kita kepada orang lain. Jadi seperti itu santri digital, semoga sudah jelas apa yang disampaikan, terutama memang ini banyak dilakukan mengenai hal ini ya Gus ya, sehingga semoga bisa lebih jelas lagi. Nah sebelum kami tutup, tentunya akan ada kuis dan seperti biasa santri digital nanti bisa menjawab di kolom komentar. Pertanyaannya adalah di episode yang lalu kita pernah membahas masalah nuzul Quran. Nah peristiwa nuzul Quran itu terjadi kapan gitu. Jadi kapankah peristiwa nuzulul Quran itu terjadi? Bisa dijawab di kolom komentar, dan untuk informasi tentang kuis ini mengenai hadiah dan lain sebagainya nanti bisa santri digital cek di Instagram Pesantren Digital. Nah, sebelum itu bisa di-follow terlebih dahulu Instagram Pesantren Digital karena selain ada kuis, di situ juga ada informasi yang menarik tentunya untuk santri digital bisa melihat hal-hal yang menarik di situ. Baik, kalau begitu cukup kami rasa. Mohon maaf jika ada salah kata, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.